Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sangalang Garda Islami. NIM saya yaitu 2306010131. Saya akan mereview judul tugas PAI saya yaitu tentang sejarah pendidikan Islam dan awal munculnya ulama. Pengertian sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam terdiri dari 3 kata, yaitu sejarah, pendidikan, dan Islam. Terdapat berbagai teori yang menjelaskan asal-usul kata sejarah ini. Menurut Sidi Ghazalba, dalam bukunya Pengantar Sejarah sebagai ilmu yang dikutip oleh Taswiyah. Dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam, bahwa kata sejarah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarah, sejarah yang berarti pohon. Menurutnya, kata sejarah terambil dari kata syajarah yang mempunyai arti pohon kehidupan. Selanjutnya, menurut Abuddin Nata, dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam, terdapat teori yang mengatakan bahwa kata sejarah merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu history, yang berasal pula dari bahasa Yunani, yaitu historia, yang berarti ilmu kata. Historia menurut filsuf Yunani seperti Aristoteles diartikan sebagai suatu penelaahan secara sistematis mengenai seperangkat gejala alam. Dalam pengertian yang digunakan, history diartikan sebagai masa lampau umat manusia. Sedangkan pengertian sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah silsilah kejadian asal-usul dan peristiwa penting yang benar-benar terjadi di masa silam. Jadi, sejarah merupakan catatan yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang telah terjadi dan diabadikan dalam bentuk tersirat maupun tersurat dalam ruang lingkup yang luas. Menurut Iskandar Engku dan Siti Zubaidah, dalam bukunya yang berjudul Sejarah Pendidikan Islami, kata pendidikan berasal dari kata didik. Dalam bahasa Inggris, kita dapatkan kata to the educate dan kata education. Kata to educate yang berbentuk verb atau kata kerja dalam arti sempit adalah to teach or to help someone learn, yang berarti mengajar atau menolong seorang belajar. Menurut Deden Makbuloh, dalam bukunya Pendidikan Agama Islam mengutip dari ensiklopedia Islam. Kata Islam diambil dari kata aslama yuslimu Islam, mempunyai beberapa makna, yaitu pada gambar tersebut beberapa makna Islam. Ada melepaskan diri dari segala penyakit lahir dan batin, terus ada kedamaian dan keamanan, dan ada ketaatan dan kepatuhan. Selanjutnya ada metode sejarah Islam. Dengan adanya metode sejarah, proses menguji dan menganalisis secara kritik rekaman dan peninggalan masa lampau. Sejarawan berusaha mengkonstruksikan sebanyak-banyaknya peristiwa masa lampau yang terjadi. Akan tetapi, dapat disadari sudah pasti peristiwa masa lampau itu tidak akan mungkin seluruhnya dapat direkonstruksikan. Mungkin hanya sebagian kecil saja. Berdasarkan hal yang diungkapkan terdahulu, maka metode sejarah pendidikan Islam juga menggunakan metode yang ada dalam penulisan sejarah. Oleh karena itulah, metode sejarah pendidikan Islam mencakup fakta-fakta yang berkembang tentang pendidikan Islam, yaitu dimulai dari masa tumbuhnya sampai kepada masa perkembangannya dari periode ke periode. Fakta-fakta yang diungkapkan itu bisa melalui sumber langsung, seperti prasasti, undang-undang, dokumen-dokumen, gambar-gambar, serta benda-benda sejarah lainnya. Dan juga dapat digunakan sumber tidak langsung, yaitu bahan yang diperoleh dari hasil penelitian sumber langsung. Selanjutnya ada menurut buku Sejarah Pendidikan Islam oleh Dektorat Pendidikan Agama Islam. Ada 3 metode yang ditempuh. Pertama, deskriptif, kedua, komparatif, ketiga, analisis, yaitu pada gambar tersebut. Metode sejarah pendidikan Islam ada metode deskriptif, ada metode komparatif, dan ada metode analisis.
Oke, selanjutnya ada kegunaan sejarah pendidikan Islam. Kegunaan adanya ilmu sejarah seperti yang telah diungkapkan terdahulu bahwa sejarah adalah masa lampau umat manusia atau the past expressions of mankind. Maka sudah barang tentu mengungkapkan berbagai peristiwa the past yang terjadi itu ada yang mendatangkan kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan bagi umat manusia. Akan tetapi tidak juga dimungkiri timbul sebaliknya. Dengan pengalaman umat manusia tersebut, generasi berikutnya bisa mengambil iktibar. Sejarah sangat bermanfaat besar bagi umat manusia, karena dengan sejarahlah manusia belajar serta berupaya untuk menjadi arif dengan melihat dan mengambil iktibar dari masa lampau yang telah pernah dialami oleh umat manusia. Oleh karena itulah, sebagian dari kandungan Al-Quran juga mengungkapkan sejarah dan dari bangsa atau kabilah tertentu seperti Ad dan Samud. Kearifan diperlukan oleh manusia agar dia dapat bertindak dan berperilaku bijaksana, pintar, dan cerdas. Intelektual saja belum cukup. Karena itu diperlukan pula kearifan dalam hidup. Dengan kearifan itulah seseorang dapat meletakkan suatu pada tempatnya untuk bisa menjadi orang arif. Maka seseorang harus belajar sejarah, karena sejarah mendidik dan menjadikan orang menjadi arif. Ungkapan Al-Quran itu bukanlah kisah tanpa arti, tetapi mengandung makna yang dalam bagi siapa yang merenungkannya. Dari ungkapan tersebut dapat diambil pelajaran oleh generasi berikutnya. Syarat-syarat apa yang harus dilakukan oleh satu kaum atau satu bangsa yang dapat mengantarkan bangsa kaum tersebut kepada kebahagiaan, kesentosaan, kedamaian, dan begitu juga sebaliknya dapat diketahui lewat sejarah. Selanjutnya masih dengan kegunaan sejarah pendidikan Islam. Sejarah Islam telah mencatat bahwa telah pernah menjadi masa kejayaan pendidikan Islam. Di saat mana pendidikan Islam mencapai puncak kejayaannya, baik dipandang dari sudut lembaga pendidikan maupun produktif ilmuwan Islam dalam bentuk karya ilmiah. Menurut Abuddin Natta dalam bukunya yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam mengemukakan manfaat yang dapat diambil sebagai berikut. 1. Mengetahui dan memahami pertumbuhan perkembangan pemikiran umat Islam dalam bidang pendidikan Islam. Kedua, ada mampu mengambil manfaat dari proses pemikiran tentang pendidikan agama Islam guna memecahkan problematika pendidikan Islam pada masa kini. Dan selanjutnya ada memiliki sikap positif terhadap perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan Islam. Dan yang terakhir ada menyaksikan maju mundurnya pendidikan Islam sepanjang sejarah untuk kemudian direnungkan dan diambil hikmahnya untuk dijadikan perbandingan dan masukan untuk membangun kemajuan pendidikan Islam. Selanjutnya ada Al-Quran dan sejarahnya. Di antara muatan Al-Quran adalah muatan sejarah. Al-Quran banyak menceritakan peristiwa masa lampau. Sejarah sejak peristiwa yang dialami Nabi Adam sampai kepada peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sesudahnya. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah itu sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Sejarah berperan untuk dapat dijadikan ibrah bagi manusia. Mengambil pelajaran di dalam suatu peristiwa masa lampau itu untuk digunakan agar menjadi manusia yang arif dan bijaksana dalam hidup. Masih dengan Al-Quran dan sejarah, adapun kisah kebenaran yang dilaksanakan oleh para rasul-rasul Allah dan orang soleh diakhiri dengan kemenangan. Perjuangan para rasul dan orang-orang soleh itu dilaksanakan dengan gigih tanpa kenal menyerah. Misalnya kisah Ibrahim menghadapi Namrud, Nabi Musa menghadapi Firaun, Nabi Muhammad SAW menghadapi Quraisy dan musuh-musuhnya yang lain. Semuanya berakhir dengan kekalahan yang batil. Al-Quran menjelaskan pada surat Yusuf ayat 111 bahwa kisah itu harus dijadikan ibrah. Dan ada kandungan arti dari surat Yusuf ayat 111, yaitu sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buatkan, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surat Yusuf ayat 111.
Periode sejarah pendidikan Islam menurut Haidar Putra Daulay dan Nurgaya Pasa dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah. Periodisasi sejarah pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan periodisasi sejarah Islam. Apabila periodisasi sejarah Islam dapat dijadikan kerangka acuan dasar, maka periodisasi sejarah pendidikan Islam itu dapat dibagi kepada dua periode, yaitu satu periode pertumbuhan dan perkembangan sejarah pendidikan Islam, dan yang kedua ada periode kemajuan pendidikan Islam. Dan ini ada gambar beberapa penelitian ilmiah pada periode kemajuan, yaitu ada penelitian ilmiah Bayani, Al-Quran dan Hadis, dan ada Burhani, penelitian lapangan, Jadali, kajian filosofis, ada Istiqoro'i, penelitian kuantitatif, Ijbari, penelitian eksperimen, dan yang terakhir ada Irfan, penelitian sufistik. Dan ini ada tabel menurut periodisasi sejarah pendidikan Islam. Itu ada pertumbuhan dan perkembangan sejarah pendidikan Islam, Rasul, Khulafaur Rasyidin, dan masa Bani Umayyah. Terus ada kedua, kemajuan pendidikan Islam sejak awal pertumbuhan Bani Abbasiyah sampai akhir Abbasiyah. Terus ketiga ada kemunduran pendidikan Islam, dimulai sejak sejatuhnya Baghdad ke tangan Hulagu Khan 1258 Masehi. Terus ada pembaruan pendidikan abad ke-19, dan yang terakhir kebangkitan pendidikan lanjutan dari periode pembaruan. Awal munculnya ulama. Kata ulama adalah jamak atau plural dari kata alim, dari kata ilm yang berarti pengetahuan, atau knowledge yang berarti orang-orang berilmu pengetahuan, atau orang-orang terdidik, atau kira-kira seperti sarjana. Pada zaman dahulu, kata atau sebutan ulama atau alim ini tidak populer. Saking tidak populernya, Al-Quran sendiri hanya menyebut 2 kali saja kata ulama ini. Misalnya dalam surat Fatir ayat 28, hadis Nabi Muhammad yang menyebut cukup banyak kata ulama. Menurut Ustadz Rizm Al-Aizid dalam bukunya yang berjudul Biografi Ulama Nusantara dalam penyebaran agama, ulama menjadi sosok paling berjasa karena memegang peranan yang sangat penting. Bisa dikatakan ulama adalah otak di balik penyebaran Islam. Demikian pula sebaliknya, seorang ulama merupakan orang yang amat dipercaya keilmuannya oleh masyarakat. Banyak keilmuan itu bisa saja dalam hal agama itu sendiri, dan biasanya yang dapat pula diikuti oleh berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan kondisi seperti ini, seseorang baru dapat disebut sebagai ulama. Ini ada ulama yang merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan luas tentang ayat-ayat Allah, baik bersifat kauniyah atau fenomena alam maupun bersifat Qur'aniyah, yang mengantarkan manusia pengetahuan tentang kebenaran Allah, takwa, tunduk, dan takut. Sebagai pewaris Nabi, ulama mengembangkan beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut, yaitu satu, ada tablik, yaitu menyampaikan pesan-pesan agama yang menyentuh hati dan merangsang pengalaman. Dan kedua ada tibian, yaitu menjelaskan masalah-masalah agama berdasarkan kitab suci secara transparan. Dan yang ketiga ada tahkim, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai sumber ulama dalam memutuskan perkara dengan bijaksana dan adil. Dan yang terakhir ada suatu hasanah, yaitu menjadi tauladan yang baik dalam pengalaman agama. Oke, cukup sekian dari review buku presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.